Besti, 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 besti. Kurang semangat nih kayaknya. Besti, Iya. besti, besti, besti. Apa? Besti, jadi hari ini gue mau ngobrol sama salah satu pelaku UMKM yang udah berhasil mengenalkan produknya ke salah satu negara di ASEAN, yaitu Thailand. Bahkan udah dapet kepastian pasar dari Thailand. Nah, itu semua terjadi karena si UKM ini tuh dapat bantuan program dari ASEAN Access. Nah, apa sih ASEAN Access itu? Jadi ASEAN Access itu merupakan platform untuk UMKM supaya nih besti-besti UMKM ini bisa tahu pasarnya, marketnya di ASEAN. Bahkan kalian di sana tuh bisa melakukan bisnis matching yang memungkinkan kalian itu bisa ekspor ke negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, udah, kita nggak usah cincong, kita langsung aja ngobrol sama Kang Henry, founder dari Imago Rawhani. Halo Kang Henry, apa kabar? Halo Kak Kiki, alhamdulillah baik. Aduh, dipanggil Kak. Kang Henry, Ya. kita langsung aja nih, karena aku udah penasaran banget nih, kok bisa madu diekspor sampai ke Thailand gitu, berkat ASEAN Access ya katanya Kang Henry ya. Betul. Kok bisa tahu nih ada ASEAN Access dan gimana pertamanya Kang Henry itu ngakses si ASEAN Access ini? Jadi kami ini kan ada beberapa pendampingan ya. Salah satunya itu dari Smesco dan Kemenkop. Oke. Nah, mereka itu kerjasama dengan ASEAN Access. Nah, kita diminta nih untuk ngisi profile. Jadi sebelumnya emang kita juga nggak tahu ASEAN Access itu apa gitu ya. Terus kita pelajari, ternyata itu suatu platform yang memang kita bisa bertemu dengan calon buyers dan juga para sellers di seluruh ASEAN gitu. Jadi kita pikir, oh ini menarik gitu kan. Dan karena konsepnya online, jadi kan kita juga nggak buang-buang waktu dan uang gitu ya. Iya, nggak harus terbang ke sana kemari ya. Hanya untuk sekedar mencari potensial market. Akhirnya dari sana kita pelajari, kemudian kita juga dikontak. Pak, ini ada business matching dengan beberapa negara ASEAN. Nah, salah satunya itu dengan Thailand. Akhirnya kita pilih Thailand. Dan pada saat kita masukin profile kita, kemudian ada satu yang minta business matching dengan Imago, gitu kan. Mungkin mereka juga ngelihat profil dari Imago. Nah, kita accept, kemudian prosesnya itu setelah mereka minta business matching ke kami, kemudian nanti ada jadwalnya. Misalkan tanggal 28 jam sekian. Dan business matching gitu itu hanya dibatasi 30 menit saja. Gitu. Jadi ada business matchingnya langsung melalui platform itu, bukan di ASEAN Access itu ya. Access-nya. Jadi buat besti-besti ini kalau misalkan mau akses ASEAN Access tuh gampang banget, langsung ke aseanaccess.com, di situ langsung daftar dan bisa langsung tahu potensi pasar yang ada di ASEAN tuh seperti apa gitu ya Kang ya. Betul. Jadi yang selama ini mungkin banyak UMKM yang nggak tahu gitu loh, bahwa ternyata ada satu platform yang memudahkan kita itu untuk mencari buyers terutama di daerah ASEAN. Dan dari sana setelah kita business matching gitu ya, kemudian ternyata mereka memang lagi mencari produk madu. Meskipun di sana itu kan terkenal dengan madunya juga ya. Iya. Mereka cari konsep madu yang lain. Nah, setelah kita business matching 30 menit, kemudian kita follow up lagi, lanjut ke email dan WhatsApp. Kang, kapan sih Kang Henry ini menyadari kalau udah saatnya nih si madu ini tuh diekspor gitu? Karena kan mungkin kalau misalkan dibalikin ke aku sendiri aja, nggak usah ke orang lain, ke aku sendiri tuh kayak mungkin aku nggak sadar kalau produk ini tuh udah harus ekspor nih atau gimana gitu, atau karena Kang Henry ini udah tahu pasarnya atau memang udah merasa layak gitu produknya untuk ekspor atau gimana Kang? Jadi kita juga kan sebagai UMKM turut mendukung program pemerintah lah ya, untuk memajukan, mengenalkan produk kita go global. Nah, kita berpikir kenapa kita tidak memperkenalkan madu Nusantara juga ke dunia gitu. Madu kita gak kalah baik, gak kalah bagus dari madu-madu import gitu ya. Selama ini kan memang madu kita yang dikonsumsi Indonesia didominasi oleh madu-madu dari New Zealand. Iya, yang terkenalnya bagus tuh pokoknya impor gitu ya. Betul. Dan image itu mungkin nggak terlalu baik ya untuk madu lokal. Nah, inilah salah satu tugas kami juga untuk memperkenalkan bahwa Indonesia juga memiliki madu yang berkualitas. Salah satu caranya itu adalah dengan kita maju ke pasar ekspor. Kalau kita sudah tembus ekspor, orang-orang domestik atau orang lokal pasti akan berpikir, oh ini sudah masuk ke pasar ekspor, kenapa kita juga yang lokal nggak konsumsi madu lokal seperti itu. Nah, itu juga salah satu kita mengedukasi
masyarakat bahwa kita mencintai madu-madu Indonesia juga. Dan kita punya potensi gitu ya, di Indonesia tuh punya potensi madu yang besar. Nah, tadi kan Kang Henry sempat mention tuh kalau di Thailand sendiri tuh bahkan terkenal dengan madunya yang bagus. Tapi kenapa mereka masih mau impor nih dari Indonesia? Nah, gimana sih caranya waktu itu Kang Henry meyakinkan buyer gitu ya, yang mana di sini tuh Thailand gitu, untuk meyakinkan kalau madu gue tuh juga bagus gitu? Ya, jadi mereka juga sempat nanya, apa sih yang bikin beda madu kamu gitu kan dengan madu-madu di Indonesia, termasuk dengan madu yang kami punya di Thailand gitu. Ya memang secara general madu itu kan sebetulnya sama ya. Madu yang murni ya, yang tanpa campur dan lain-lainnya. Yang membedakan adalah mungkin nilai kandungan dari nektar-nektar yang si lebahnya itu hisap. Contohnya adalah madu, boleh sebutin brand, madu luar gitu ya, yang selalu mengangkat dengan MGO-nya dan lain-lainnya ya. Nah di kita memang belum bisa kita mengangkat kandungan MGO, MGF-nya karena kita belum ada uji lab yang mampu untuk menguji itu. Jadi sementara ini yang bisa kita angkat adalah value atau nilai lain dari madu ini. Akhirnya kita coba perkenalkan madu yang kita olah dengan lemon, jahe merah, dan kayu manis. Oh, jadi bukan hanya sekedar madu biasa ya? Iya. Dan ternyata memang di sana belum ada. Jadi mereka penasaran loh, bisa ya maksudnya dikombinasikan seperti ini, dan ini memang bahan-bahan rempahnya pun rempah-rempah yang fresh. Selama ini kan memang biasanya essence atau bubuk dan lain-lain. Nah akhirnya mereka tertarik, kemudian ya udah kita pengen coba, kemudian kita juga kenalin satu madu yang kita kemas secara eksklusif untuk gifting. Oh, kan kayak gini gitu ya, kayak hampers gitu ya. Dan kita di dalamnya juga ada konsep sendok dengan kayunya. Boleh dibuka? Boleh dibuka ya. Jadi ini kalau buat ngasih orang oke banget ya Kang ya. Iya, buat karena misalkan, ada madunya. Kalau misalkan ada yang lahiran terus atau ada sakit. Sendoknya juga. Untuk gift. Ini sendoknya dari mana? Ini kita kerjasama sama pengrajin dari Bali. Jadi ngajak juga ya teman-teman UMKM yang lain ya. Ada nilai pemberdayaannya juga ya di sini ya Kang ya. Kita kolaborasi dengan beberapa UMKM untuk kemasannya dari Tasik, untuk kayunya itu dari Bali. Gitu. Dan untuk petani-petaninya pun kami kolaborasi dengan komunitas petani lebah yang ada di Bogor, kemudian di Jogja dan di Garut. Suksesnya ngajak-ngajak gitu ya Kang ya, nggak sukses sendiri ya, tapi ngajak juga. Oh gitu. Kang, kalau kita ngomongin soal industri makanan gitu ya, itu kan pasti lekat banget nih sama yang namanya sertifikasi. Dan menurut aku tuh daripada industri-industri yang lain yang makanan tuh cukup rigid gitu. Nah kalau dari Imago sendiri tuh sertifikasi untuk yang nasional sendiri tuh seperti apa? Jadi inilah kami, karena madu kami ini memang marketnya itu lebih ke kelas menengah ke atas premium gitu ya. Sehingga kalau di compare ke harga mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan madu-madu yang ada di online gitu. Nah ini makanya kami concern dari market kami itu adalah biasanya sertifikasi, legalitas dan lain-lain. Akhirnya kami mencoba itu tahun 2021. Kami mencoba melengkapi dokumen BPOM izin edarnya, sehingga alhamdulillah tahun ini dari 2021 kita sudah BPOM, kemudian izin halal juga sudah sertifikasi, kemudian COE-nya, uji lab dan lain-lainnya. Udah komplit semua ya? Udah lengkap untuk pasar domestik, sehingga ini juga sebagai salah satu kelebihan atau value dari kami yang kami berikan ke pelanggan, bahwa jaminan madu kami ini adalah madu murni dan asli. Gitu. Nah kalau untuk keluarnya sendiri tuh, karena kan mungkin ada nggak sih yang perbedaan antara perizinan yang ada di dalam negeri sama kalau ekspor tuh harus ada tambahan apa atau apa gitu? Itu ada challenge-nya nggak sih? Nah iya, terutama untuk bagi UMKM ya, itu challenge-nya sebetulnya besar banget. Kenapa? Karena untuk masuk ke pasar luar itu requirement-nya banyak banget. Mulai dari dokumentasi HACCP, kita namanya sertifikasi. Kemudian ada organik, itu beberapa negara Eropa. Kemudian ada juga FDA di masing-masing negaranya. Nah kita sebagai UMKM, misalkan kita kalau misalkan mau masuk ke pasar ekspor, kita juga harus menyesuaikan dengan kapasitas diri kita. Misalkan kita saat ini belum mampu untuk mencapai HACCP, nggak apa-apa. Kita cari market negara yang tidak mengharuskan HACCP. Ada, ternyata ada beberapa negara yang membolehkan atau menerima produk yang belum HACCP. Salah satunya di ASEAN itu Salah tadi ya? satunya di ASEAN. Kemudian di negara UEA, Arab, Dubai dan Qatar itu juga mereka menerima produk yang hanya sebatas PIRT malah gitu. Yang penting halal. Yang penting halal dan ada PIRT-nya. Jadi ekspor tuh bukan sesuatu yang menakutkan ya Kang ya ternyata ya, karena ternyata beberapa negara tuh mau menerima PIRT dan halal ya Kang ya. Betul.
Jadi itu kan sebetulnya menjadi ketakutan para UMKM ini. Di awal tuh udah ketakutan karena harus ada HACCP, harus ada organik dan lain-lain gitu ya. Karena mereka mungkin menerima informasinya secara general. Padahal kalau misalnya kita riset market gitu ya, ternyata beberapa negara ini nggak mengharuskan. Dan kita bisa gitu masuk ke pasar sana dengan legalitas yang kita punya di Indonesia ini. Domestiknya udah kelar nih, udah berani terus udah berani ekspor, dan ternyata di ekspor sendiri pun sertifikasinya tidak seribet itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kemauan udah pasti bisa lah ekspor ya Kang ya. Kang, kalau kita ngomongin ekspor kan pasti dari beberapa negara itu memperhatikan salah satunya tuh nilai-nilai SDGs-nya gitu ya. Nah, kalau nilai SDGs dari Imago sendiri tuh seperti apa? Katanya ada panen berkelanjutan atau apa gitu. Jadi kita juga berkomitmen ya, karena si lebah ini juga sebagai salah satu binatang yang memang ternyata membantu lingkungan gitu dengan penyerbukan. Karena kalau misalnya pernah baca ya di ini 5 tahun tanpa lebah itu dunia akan punah. Wow. Saking powerfulnya tuh si lebah untuk membantu keberlangsungan lingkungan. Ternyata kecil-kecil cabai rawit ya si lebah ini ya. Dan akhirnya itulah yang akhirnya memotivasi kami gitu ya. Memang kami belum bisa banyak bergerak memberikan impact yang besar gitu terhadap lingkungan. Tapi dengan kami melakukan pemberdayaan kepada para petani lokal, kemudian melakukan pendampingan, kemudian memperbanyak beekeepers atau lebah-lebah gitu ya budidaya di area hutan atau di area dalam hutan. Itu juga secara tidak langsung membantu kita untuk lingkungan. Kemudian kita juga dalam sistem panennya, memang kita konsepnya sustainable harvesting, di mana kita nggak mengambil semua hasil panen dari si lebah ini. Kenapa Kang? Jadi kita biasanya sisakan sekitar 30-40% untuk mereka memudahkan regenerasi. Oh, jadi konsepnya nih kan panen nih, seharusnya kan bisa diambil semua gitu. Kenapa nggak diambil semua? Tujuannya apa gitu? Nah, tujuannya biasanya kalau diambil semua, mereka pada saat mulai start dari awal itu lebih susah lagi, lebih lama lagi untuk proses memulai membentuk lagi si frame, sarang lebahnya ini. Nah, kalau kita misalkan sisakan sebagian, si lebah-lebah ini mereka akan lebih mudah melanjutkan untuk membuat si sarang lebahnya ini. Oh gitu. Karena madunya yang sisanya sebelumnya itu kan juga walaupun itu hasilnya dari si lebah tapi menjadi makanan untuk selanjutnya gitu ya. Oke. Kang, akhir-akhir ini itu kan iklim di Indonesia lagi tidak baik-baik saja, bahkan iklim dunia gitu. Katanya juga perubahan iklim ini mempengaruhi ekosistem lebah madu hutan. Nah, Rauhani ini kan juga pakai madu yang ada di hutan ya Kang ya. Nah, gimana menurut Kang Henry sendiri? Apakah berpengaruh gitu untuk produksi Imago Rauhani? Nah, gini kita ini, jadi saya sudah jelaskan sedikit mungkin ya. Boleh. Jenis lebah yang ada di kita ini ada 3 jenis. Ada 4. Ada jenis lebah Apis dorsata itu yang memang ada di hutan. Yang sarang itu biasanya besar-besar, ada di pohon-pohon yang tinggi gitu ya, dan itu menyengat dan cukup berbahaya, bisa mematikan. Harus pakai itu ya, APD ya kalau mau ngambil itu ya. Nah itu memang harganya juga biasanya lebih mahal karena effortnya juga lebih besar. Gitu ya. Nah yang kedua itu ada jenis Apis mellifera dan serrana. Itu adalah jenis lebah yang bisa kita budidaya. Nah inilah yang memang peluang bagi kami itu untuk kalau misalkan kita ternyata ada kebutuhan demand yang cukup besar, nah kita tinggal menambahkan stup-stup atau kotak-kotak si koloni lebahnya ini. Oke, kebayang sih yang biasanya diambil gini kan. Yang di kotak-kotak kecil itu kan. Nah itu biasanya memang kita simpannya tuh di area hutan. Jadi meskipun budidaya, tetapi tetap di hutan. Salah satunya itu yang kita punya itu, yang kita kerjasama itu di hutan Gunung Gede Pangrango. Di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat, di Bogor. Dan kenapa harus di hutan? Untuk jenis Apis mellifera ataupun jenis serrana, itu karena ternyata si madu ini juga mudah stres kalau kena polusi udara. Bentar, madunya apa lebahnya yang stres? Lebah. Oh, lebahnya yang stres. Oh, ternyata lebahnya juga harus ditreat. Iya. Secara baik ya. Sama suara. Oh, Jadi kalau misalkan dekat jalan gitu ya, atau dekat aktivitas manusia, itu mereka stres. Dan dari stresnya ini tuh bisa mempengaruhi kualitas madu yang dihasilkan. Itu kayaknya lebahnya lebah Gen Z deh. Kayaknya mungkin harus banyak feelingnya iya. Ada mental illness gitu ya. Jadi harus ditaruh di hutan supaya nggak kena suara-suara bising itu tadi ya. Dan apa
untuk mendekatkan makanannya juga, Kang? Karena kan mereka kan harus nyari makan segala Nah macam. itu salah satunya juga mereka itu kan makanannya adalah nektar ya. Jadi semakin banyak nektar itu ya semakin bagus kualitas madunya. Oke. Gitu. Nah yang keterkaitan dengan iklim dan lain-lain, ya karena si lebah ini membantu penyerbukan tanaman secara tidak langsung sangat membantu untuk proses apa namanya, istilahnya itu apa ya kalau kita sebutkan gitu, untuk biar lingkungan itu nggak terlalu panas, yaitu yang gitu, untuk ngebalancing si iklimnya itu tadi ya, dengan adanya penyerbukan yang dilakukan sama si lebah itu tadi ya, Kang ya. Tapi berpengaruh nggak buat produksi madu sendiri dengan adanya perubahan iklim segala macam itu? Cukup berpengaruh karena ternyata kalau misalkan terlalu panas atau terlalu kering itu juga mempengaruhi kualitas si lebah. Mereka mudah sakit, mudah sakit perut juga, gitu, dan apa namanya itu juga mempengaruhi ke kualitas madu. Makanya apa namanya saat ini juga sebagai alternatif kami ini untuk terhadap kondisi lingkungan, kita rencana kedepannya itu lagi develop untuk yang namanya smart farming. Itu gimana itu smart farming? Jadi kita lagi kerjasama sama salah satu startup dari Korea Selatan gitu ya. Ini juga untuk fasilitasi ketemunya itu dibantu oleh Kemenkop, alhamdulillahnya itu. Untuk jadi kita dipertemukan. Jadi mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka menjelaskan konsep smart farmingnya, dan ternyata si smart farming ini itu membantu si lebah pada misalkan pada saat bukan musimnya ya, nektarnya lagi kosong, itu kita bisa feeding lebahnya itu. Jadi ada satu kotak ukuran mungkin kurang lebih 50 meter, dan kita bisa ukur suhunya, kemudian baunya itu bisa kita atur melalui handphone. Jadi kita nggak harus berada di lokasi, karena nanti kayak semacam tertutup gitu ya. Nanti dimasukin misalkan 50 stuk, kemudian areanya tertutup. Jadi kalau misalkan suhunya ini terlalu panas, kita bisa atur suhunya biar sesuai. Baunya ini misalkan terlalu bau, misalkan kita atur baunya. Gitu. Tapi itu tetap di hutan ya? Tetap di hutan. Oke. Jadi itu salah satu mungkin alternatif yang akan nanti kita kembangkan. Salah satunya adalah untuk yaitu menjaga stabilitas si lebah-lebah ini. Karena kalau misalkan tidak kita melakukan itu, kita mau nggak mau harus yang namanya angon. Ya? Kita bawa ke tempat lain yang ada nektarnya. Ini menarik nih. Ternyata ada juga, bukan cuma angon sapi, bukan cuma angon ayam. Ternyata ada juga angon lebah gitu ya, Kang ya. Jadi kalau misalkan, jadi lebah ini kan konsepnya makannya nektar ya. Kalau misalkan di area kita ini nektarnya lagi nggak ada, lagi bukan musim berbunga atau berbuah, mau nggak mau ini si lebah ini nggak ada makanannya, dan dia harus nyari sekian radius meter. Itu pengganti makanannya berarti? Iya, dia harus mencari. Kalau misalkan dia terlalu jauh, kadang dia nggak balik lagi ke stupnya. Gitu. Dia bisa tersesat lah istilahnya untuk sekian radius kilometer. Akhirnya biasa untuk beberapa petani lebah itu biasa kita bawa ke area-area misalkan ke Subang atau ke arah Jawa itu untuk kita angon. Jadi kita tempatkan misalkan di area yang lagi banyak nektarnya, misalkan rambutan, pohon mangga gitu ya. Nah nanti itu hasilnya itu jadi madu rambutan, madu mangga, karena di sanalah mereka mengkonsumsi nektarnya itu. Dan itu pengaruh juga ya sama rasa madunya ya, Kang ya? Banget. Kayak kopi aja gitu ya. Kopi kan ditanam di mana nanti kopinya rasanya jadi kayak apa gitu. Nah itu berlaku juga untuk madu ternyata ya, Kang ya. Dan bahkan juga ada lebah madu kopi juga yang madunya itu rasa kopi, karena di budidayanya itu di daerah tanaman kopi. Gitu. Kang, menurut Kang Henry seberapa penting sih SDGs untuk bisnis Kang Henry ini, untuk Imago Rawhani? Jadi memang ya sebetulnya kayak dilema kalau buat kita ini. Kita maksudnya yang masih merangkak kecil gitu ya, untuk mencoba memang lumayan effort gitu ya. Karena kita juga harus banyak mengeluarkan biaya, kemudian waktu gitu ya untuk mendukung program SDGs ini. Tetapi sebagai komitmen kami nih di Imago, kita ada yang namanya program iCare. iCare itu adalah Imago peduli. Jadi baik dari sisi sosial maupun dari sisi lingkungan. Kalau dari sisi lingkungan, kita mencoba dari SDGs-nya itu mencoba untuk melakukan yang berkelanjutan, konsep inilah apa namanya green business gitu ya. Jadi kita mencoba mengolah limbah, sisa-sisa limbah produksi kita itu menjadi sesuatu yang berguna lagi. Kita kerjasama dengan KWT, Komunitas Wanita Tani di daerah Cilengsi, kemudian
Kita juga bekerja sama dengan komunitas lainnya untuk pengolahan limbah itu menjadi ekoenzim. Ekoenzim. Itu kayak Nah, cairan gitu kan ya, terus ya, nanti bisa jadi pupuk salah satunya, terus bisa jadi apa lagi, Kang? bisa jadi alat cuci juga, pembersih Oh, oke, gitu. oke, oke. Jadi si limbahnya itu bisa difungsikan kembali menjadi sesuatu yang berguna Oke, gitu. balik lagi ya, ada recycle-nya ya di situ Betul. ya. Oke, oke, Kemudian oke. dari sisi kemasan juga kita mencoba untuk menggunakan kemasan yang bisa digunakan kembali. Kita ada yang namanya program reuse. Jadi kita ajak pelanggan-pelanggan kita, misalkan ini kan menggunakan jar kaca ya, mereka gunakan lagi sebagai entah bahan untuk Nyimpen garam menyimpan biasanya garam dan ibu-ibu ya. lain-lain gitu ya, atau akuarium kalau untuk yang jar lebih besarnya. Oh, Atau kalau oke. misalkan mereka terlalu banyak, seperti ada pelanggan kami yang setiap bulannya itu dia order minimum 5 sampai 7 jar yang besar gitu ya. Dan kalau misalnya udah 2 atau 3 bulan dia harus kontak ke kita, baru kita pick up. Oh, jadi pakai jar yang sama gitu ya? Jadi kita pick up enggak, tetap kita pakai yang jar yang baru, tapi kita pick up, baru kita olah lagi si jar yang ini untuk di recycle gitu. Oh, tapi disterilin dulu ya? Disterilkan, kita ada alat sterilnya. Dan kita pun juga mengajak ke pelanggan-pelanggan yang lainnya, yang maksudnya yang mungkin belum banyak gitu ya. Biasa pada saat kita ada pameran, kita suka info. Kita ada pameran di sini. Kalau misalnya ada kemasan yang mau Dibawa return ke gitu. kita, bisa kita tukar dengan poin ataupun dengan voucher. Oh, oke. Jadi mereka juga ya sekalian belanja, tapi mereka juga dapat voucher dan mereka juga nggak melestarikan membuang, lingkungan ya. itu. Oke. Kang, tadi kan sempat disinggung nih kalau ternyata Imago ini tuh bukan cuman madu murni biasa gitu, bukan cuman raw honey aja, tapi malah yang menarik itu adalah aku tahu tuh ada madu, terus di dalamnya ada lemonnya, terus ada herbsnya ya. Ada apa aja, Kang? Jadi madu ini tuh ada lemonnya, jahe merah dan kayu manis. Oke, itu namanya apa tadi? Itox. Itox. Itox Detox. ini Imago Detox. Oh, ternyata kepanjangan Itox. Itox Imago Detox. Jadi sebetulnya awalnya itu namanya Imago Detox Honey. Cuma pada saat kita daftarin BPOM, karena kita daftarnya BPOM MD, BPOM itu kan ada 2 ya, ada BPOM MD dan BPOM TR, obat tradisional. Nah, kalau kita dapatkan TR, kita bisa pakai tulisan detox. Tetapi kita harus punya apoteker. Izinnya lebih sulit. Akhirnya kita untuk mendapatkan izin edar yang lebih cepat, kita masukin sebagai makanan. Tapi mungkin itu juga informasi buat teman-teman UMKM. Jadi kekurangannya memang kita tidak boleh ngeklaim dan tidak boleh ada kata-kata yang mengunsur kesehatan. Jadi detox nggak boleh ada di label. Dan kita nggak boleh mengklaim manfaat dan lain-lain. Karena kita mendaftarkan itu sebagai izin edar makanan. Nah, BPOM MD. Nah, dari sanalah makanya kita ganti aja jadi Itox, Imago Detox. Gitu. Tapi lebih enak sih diucapinnya Itox gitu, Itox, Imago Detox. Itu memang untuk mendetox. Jadi secara ini ya, untuk beberapa pelanggan kita yang udah coba, memang untuk mendetox pencernaan. Jadi bagusnya itu dikonsumsi pagi-pagi sebelum sarapan dengan air hangat. Kalau malam itu sebelum tidur untuk dapat deep sleep. Oh, jadi buat teman-teman yang overthinking malam-malam gitu ya, susah tidur gitu, bisa konsumsi ini ya, Kang ya. Kayaknya saya lagi ngomong sama diri saya sendiri supaya bisa tidur jam 10 malam. Dan ini menariknya ya, kita tuh kan sebetulnya memang ngeracik sendiri. Karena memang kita di rumah itu konsumsi madu. Plus rempah-rempah. Nah, akhirnya pada saat pandemi ini sebetulnya baru launching pas pandemi. Oh, jadi, karena kebutuhan market atau apa? Kebutuhan market. Jadi kan memang awal bisnis kita lebih banyak ke B2B. Pas masuk pandemi, B2B kita kan langsung drop. Akhirnya kita harus shifting nih dari bisnis B2B ke B2C yang lumayan effortnya besar. Kenapa? Karena ternyata untuk masuk ke pasar B2C ini lumayan effort banget. Pertama kan kita harus buka e-commerce ya. Kemudian kita juga harus online hampir 24 jam. Kadang pelanggan yang nge-WhatsApp gitu ya malam-malam udah kita jawab terus tiba-tiba hilang. Di PHP. Gitu. Nah, tapi ternyata karena pada saat pandemi ini orang concern masalah kesehatannya. Dan untuk rata-rata lah untuk beberapa orang itu mereka nggak concern lagi masalah harga, yang penting sehat gitu. Akhirnya waktu itu kita buka PO. Nah, ternyata setelah kita buka PO itu selalu penuh. Akhirnya kita produksi sendiri, cuman
sayangnya waktu itu karena produksinya juga masih terbatas, karena umur simpannya itu masih 6 bulan di suhu chiller atau 3 bulan di suhu ruang. Untuk yang itox ya? Untuk yang itox ini, yang itox regular ya. Nah, ada berapa emang? Nah, akhirnya ini Neo ini sebetulnya produk baru, jadi lanjutan dari yang regular. Oke. Nah, si Neo ini kita dapat fasilitas dari BRIN. Saya sadar, jadi saya ini kan bukan punya kapasitas di ini ya, bukan R&D gitu ya. Akhirnya kita sebagai UMKM juga harus mau nggak mau menggandeng periset. Gitu ya. Cuma kan kadang kita juga bingung nih, ke siapa gitu kan harus kita hubungin untuk kita punya produk yang berkualitas, yang betul-betul bisa diriset gitu ya, ada uji lab dan lain-lainnya. Biar gak ngasal juga sih, biar ada trust juga kan dari customernya kalau oh beneran diriset ini sama BRIN gitu. Nah iya, jadi kitanya juga kan confidence kalau misalkan ngejelasin, ini loh Pak udah ada risetnya, bla 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 dan lain-lainnya. Nah kita alhamdulillahnya itu waktu itu kita dapat pendampingan dari BRIN. Jadi kita pendampingan selama setahun melalui programnya FUMI, kita dibantu sama 5 periset. 5 periset untuk satu produk ini? Untuk satu produk. Jadi ada 2 dari Jogja, ahli mikrobiologi, kemudian ahli radiasi, kemudian ahli PPTG mesinnya dari Subang, dari Bandung juga. Dan mereka kumpul di workshop kita, kemudian kita praktekin proses produksinya seperti apa, bahan-bahan yang kita gunakan seperti apa. Akhirnya setelah perjalanan berlangsung gitu ya, kita reformula lagi dan lain-lain. Didapatlah itu 1 tahun di suhu ruang yang sekarang menjadi itox Neo ini. Oh, yang awalnya bertahan hanya 3 bulan suhu ruang jadi 1 tahun. 1 tahun. Karena kalau misalkan itox ini hanya 3 bulan kan tidak memungkinkan untuk ekspor kan, Kang. Jadi harus dibuat minimum 1 tahun supaya bisa ekspor gitu. Ini keren banget karena ternyata dari inovasi yang dilakukan sama BRIN gitu ya, diterima dengan baik sama Imago, menjadikan Imago ini bisa industrialisasi ya Kang ya. Ya. Dan menariknya lagi, jadi selain kita dibantu riset gitu ya, kita juga dibantu dibuatkan jurnal ilmiahnya. Jurnal ilmiah inilah yang akhirnya kita terbit di Elsevier Inggris. Itu tuh salah satu publisher yang lumayan berat untuk masuk ke sana. Dan kita sudah masuk di sana, sehingga pada saat kita misalkan ngeklaim pun kita sudah ada ininya backup datanya, ini hasil risetnya loh, misalkan bahwa produk kita ini kandungan antioksidannya tinggi. Nah jadi juga ini mungkin apa ya, menjadi inilah masukan buat teman-teman UMKM tuh siapapun itu, bahwa di BRIN tuh ada program yang namanya FUMI yang bisa kita optimalkan untuk riset produk kita. Karena beberapa teman-teman saya juga banyak yang, gimana ya cara memperlama umur simpan produk gitu, karena mereka ada permintaan untuk masuk pasar ekspor, sedangkan minimum itu kan 1 tahun kayak gitu. Iya, ini menarik banget karena supaya kitanya juga nggak yang ngasal-ngasal gitu, kayak percobaan-percobaan sendiri. Tapi ternyata dari BRIN ini tuh ada fasilitasi untuk ngeriset produk ya Kang ya, dan itu dimanfaatkan dengan baik sama Imago dan hopefully bisa dimanfaatkan dengan baik juga sama teman-teman UMKM yang ada di Indonesia ya Kang ya. Karena banyak ya katanya riset BRIN ya? Banyak, dan ternyata jadi konsep itu ada 2. Misalkan kita sudah punya produk, kayak saya misalkan kita sudah ada formulanya, kita ada produknya, tolong dibantu untuk umur simpannya agak lebih panjang gitu ya, lebih lama. Itu udah punya produk. Yang kedua, misalkan kita bingung nih, saya mau usaha gitu ya, tapi saya juga pengen bikin produk makanan yang berkualitas yang hasil dari riset. Nah si BRIN ini juga sebetulnya punya list produk-produk yang hasil riset. Yang bisa kita komersialkan gitu. Berarti tinggal pilih dong. Aku ngebayangin itu kayak mereka punya katalog gitu, terus habis itu kayaknya aku mau makanan ini deh. Itu bisa ya digunakan ya. Gitu. Jadi memang sekarang ini tidak menutup kemungkinan bahwa kadang kan harus yang bisa masak dulu untuk kita punya produk UMKM makanan gitu ya. Kadang kita nggak bisa masak atau misalkan saya nggak terlalu familiar dengan makanan dan lain-lain. Sekarang bisa tinggal mampir ke BRIN. Kemudian kita lihat produk kira-kira apa yang bisa kita komersialkan yang cocok gitu. Nah itu udah ada uji labnya segala macam dan itu pasti udah trusted banget dong. Customer juga ini udah diuji kok sama BRIN, udah pasti aman ini produknya gitu. Dan nantinya tuh ke depan akan mempermudah produk itu untuk mengakses pasar yang lebih luas ya Kang ya. Entah itu pasar domestik sampai ke pasar-pasar yang internasional ya Kang ya. Oke. Jadi kemarin itu kami waktu kami ada sales mission di Dubai, Qatar, kami presentasi ke calon buyers gitu ya. Dan memang kami juga meng-highlight terkait SDGs, kemudian sustainable harvesting, dan terkait bahwa kami juga sudah mengeluarkan laporan
Sustainability Report tahun 2022 gitu ya. Kemudian bahwa untuk produk kami yang launching ini itu pun adalah produk hasil riset dari kerjasama dengan periset BRIN. Dan mereka sangat antusias. Pertama karena gila ya, maksudnya untuk standar UMKM gitu ya. Mereka udah ngeluarin buku laporan berkelanjutan yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain gitu ya. Untuk apa sih kadang ya, untuk maksudnya gini, kadang buang-buang waktu gitu untuk bikin laporan dan lain-lain gitu ya. Tetapi kita melihatnya bahwa permintaan pasar luar itu mereka melihat beberapa UMKM atau SMS itu yang mereka concern juga terhadap lingkungan SDGs dan sosial gitu. Nah, kita akhirnya tuangkan dalam bentuk laporan dan itu kita juga presentasikan. Kemudian produknya pun bahwa produk yang kita tawarkan pun adalah produk hasil inovasi berdasarkan riset gitu. Sehingga nilai jualnya itu lebih tinggi. Sehingga pada saat mereka ini memang belum ada di negaranya, dan meskipun belum ada mereka trust karena ya ini udah berdasarkan riset dan kita backup juga dengan data jurnal ilmiahnya, plus kita juga sudah dapat hak paten gitu. Jadi kalau misalkan ya mau ada yang memproduksi dimanapun kita sudah punya hak patennya. Dari BRIN sendiri tuh udah ngasih hak paten untuk Itox ini tadi ya. Jadi melalui program PUMI itu kemarin kita dibantu jurnal ilmiahnya plus hak patennya, dan itu hak paten bersama antara pelaku usaha dengan peneliti. Oke. Jadi ternyata tuh ekspor itu tuh bukan sekedar sertifikasi aja, tapi balik lagi ke produknya itu apakah sudah SDGs, ada laporan SDGs-nya itu tadi, terus habis itu ada R&D-nya bener atau enggak. Jadi bukan sekedar produk bagus ada sertifikasinya gitu ya Kang ya, tapi hal-hal seperti SDGs itu tadi ternyata sangat penting ya. Nah, next tuh pengen ada inovasi apa lagi Kang sama BRIN? Kita saat ini lagi develop beberapa produk sebetulnya, tapi memang belum bisa kita mention, tapi masih rahasia ternyata ya. Karena jadi tetap masih berbahan madu yang akan kita kombinasikan dengan salah satu minyak makan merah. Kita punya minyak makan merah Kang. Jadi ada salah satu minyak yang memang kandungan omeganya itu 8 kali sampai 10 kali lipat dari salmon. Pinter dong kalau makan itu. Iya, mungkin jadi lebih cerdas gitu kalau kita makan. Ya. Karena kan katanya kan orang Jepang makan salmon makanya dia pinter gitu. Dan itu yang lagi kita coba riset. Jadi madunya itu akan mengandung omega 3 yang lebih besar gitu. Next akan bikin itu sama BRIN. Kita itu pengen nyoba berkompetisi lah dengan madu-madu luar. Mereka bisa menonjolkan gitu ya sesuatu yang mereka angkat seperti MGO dan lain-lainnya. Kenapa kita tidak juga bisa mengangkat madu dengan kandungan lainnya yang kita punya juga gitu. Berarti bukan cuma hanya menyehatkan tapi mencerdaskan anak bangsa juga ya ke depannya ya. Mungkin itu ya pesan yang akan disampaikan sama Imago ya Kang ya. Nah, ngomong-ngomong soal produknya nih, ini kan aku ngelihat sudah sangat premium gitu ya dari packagingnya gitu. Dan ada juga nih yang ini pakai apa tadi? Pakai dari Jawa Barat ya yang ini ya? Madunya apanya? Boxnya? Boxnya ya. Ini memang untuk hampers gitu Kang? Jadi konsepnya memang kita ini untuk gifting ya, untuk hampers, untuk goodie bag dan lain-lain. Karena saya melihat di Indonesia ini memang kalau untuk madu rata-rata dikemas itu ya sudah gitu, sederhana saja. Nah, kita tuh melihat peluang, jadi market kita tuh memang niche gitu ya, niche banget tetapi ada gitu marketnya. Jadi juga buat teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kita mau bereksplorasi gitu ya. Kadang kita khawatir, aduh ini nanti marketnya siapa ada gitu. Ada nggak ya marketnya gitu. Nah, kalau kami ini memang setiap mengeluarkan produk itu biasa kami riset dulu. Jadi misalkan riset itu kita lihat ini sebetulnya marketnya akan kita tuju nih siapa gitu ya. Kita nggak pernah masuk ke pasar yang luas, mass market gitu ya. Karena itu nanti persaingannya akan terlalu berat buat kami. Masuk ke harga itu pasti jungkir balik lah. Jadi lebih segmented gitu ya? Kita lebih segmented dan masuk ke pasar niche banget. Jadi kayak ini kan memang di awal itu lebih masuk ke untuk corporate B2B gitu ya. B2B. Dan untuk market retail ternyata pas kita tes banyak juga ternyata yang peminatnya. Kita ada di Kemcik dan ini best sellernya itu di Kemcik. Ini di Kemcik. Iya, dan ada ininya juga. Ada termasuk boxnya. Jadi saya pikir waktu itu ini laku nggak ya di retail, karena awalnya kita kan masuknya untuk B2B ya khususnya. Ternyata si market retail pun memang mereka tertarik ini untuk gifting. Jadi mereka kalau misalkan mau ada acara atau apapun itu ngasihnya ini gitu. Oke. Ini menarik banget sih karena souvenir itu kan jarang-jarang gitu ya ngasihnya tuh madu gitu. Tapi Kang Henry sendiri tuh mau berinovasi.
madu nih dijadiin Dan hampers. kita ini juga sekarang udah dari tahun 2020 kita masuk di wedding souvenir juga. Oh, berapaan Kang? Nah, ada harga khusus nanti. Oh gitu ya, oke kita ngomongin di belakang ya. Jadi kita udah handle beberapa calon pengantin gitu ya. Saya. Jadi kita konsepnya itu based on budget. Jadi kita desainin. Jadi mau misalkan budgetnya sekian, kita desainin khusus eksklusif untuk dia. Jadi kita bisa konsultasi, misalkan saya budgetnya sekian, tapi saya pengen paketnya yang seperti ini gitu. Dan memang isinya tetap madu dan produk kita. Oke. Karena bisa custom ya, ini dari kulitnya aja bisa di custom, misalkan ini mau nama Kemenkop gitu Bisa. misalnya. Ke depan kita pengen pakai Imago gitu Bisa. kan, Kemenkop UKM gitu bisa ya. Bisa, kemudian warnanya juga pengen misalkan warnanya corporate gitu ya. Ijo. Hijau boleh, kita ada bisa kayak Dan gitu. sendoknya pun udah ada di dalam sini ya Iya. Kang ya. Ini menarik banget ya Kang ya, karena aku ngelihat tuh Imago tuh sangat amat concern sama packaging gitu. Karena memang kita Balik lagi ke marketnya itu Marketnya, tadi iya. ya, marketnya niche ya. market yang kita punya ini, yang kita sasar ini mereka concern sama kemasan. Oke. Jadi untuk harga, kadang mereka ngelihat, kadang mereka menganggapnya ini terlalu murah gitu. Banyak yang seperti itu. Sedangkan kalau saya bawa di pameran, kadang, wah ini mah kadang jual kemasannya aja. Iya, Banyak yang bilang seperti itu. banyak yang bilang seperti itu. Sakit hati sih kadang ya. Sakit. Iya nggak sih? Maksud kadang kita mau jual ini, kadang ya itu banyak yang ini mereka jual kemasannya mahal di kemasannya seperti itu. Padahal kalau dari sisi kemasan, ini sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau misalkan compare dengan biaya produksinya, ya ini sekitar hanya 10% dari harga ini. 10% dari harga totalnya. Dari harga ini. Bahkan ini 8% dan harga sekarang. Untuk kemasan. Jadi kemasan ini buat teman-teman gitu ya, siapapun itu yang mendengarkan. Jadi kemasan maksimum itu 10% dari budget harga jual. Berarti nggak ada istilah tuh mahal kemasannya, tuh nggak ada istilah kayak gitu ya Kang ya. Karena kemasannya sebetulnya harganya murah, cuman kita bisa mengaplikasikan jadi terlihat mewah gitu. Oke. Dan itu kan memang yang cukup sulit untuk mengkombinasikan itu. Karena kan mau nggak mau kan pertama kali yang dilihat pasti dari packaging dulu nggak sih, orang tertarik, baru dibaca tuh. Oh ternyata kandungannya ini segala macam, baru dia memutuskan untuk beli. Aku sepakat banget sih kalau kemasan tuh adalah salah satu hal yang sangat amat penting, karena gimana pun semuanya dilihat dari mata dulu nggak sih Kang? Kemarin itu giftingnya salah satu menteri di Indonesia yang paling terkenal itu ini. Oh gitu. Ulang tahunnya. Ulang tahunnya pakai ini. Ulang tahunnya ini. Salah satu menteri di Indonesia yang paling terkenal. Yang paling terkenal, aduh. Tebak aja ya. Dan ini juga dua produk ini yang diminta untuk masuk ke pasar Thailand. Oh. Karena itu yang memang mungkin beda ya dengan madu yang ada di mereka plus yang di Indonesia juga. Ini tuh Imago tuh udah paket komplit banget ya Kang, karena dari kandungannya pun sudah oke gitu. Karena ini udah 100% rawhani madu murni gitu. Dari packagingnya pun juga sudah sangat amat diperhatikan. Terus berhasil menembus pasar internasional di Thailand gitu. Nah, ke depan tuh Imago mau apa lagi nih Kang? Mau mencapai apa lagi nih Kang? Jadi kedepannya kita saat ini kan sedang on proses, kita akan mengembangkan Imago Smart Farming and Edu Resort, gitu. Jadi konsepnya kita akan membuka satu kawasan untuk smart farming ini dan nanti akan sebagai tempat wisata dan tempat edukasi juga, gitu. Oh, karena kita melihat bahwa saat ini orang kan lebih trust kalau misalkan mereka bisa lihat langsung ya proses panennya seperti apa, dan kemudian kita juga mengedukasi dapat ilmunya dan bisa beli langsung di tempat gitu untuk produk-produknya. Nah, ini yang lagi kita kembangkan dengan teknologi yang smart farming tadi. Oke, jadi kedepannya bukan cuman hanya berbisnis, tapi pengen ada smart farming yang bisa jadi pariwisata juga kan? Itu salah satu pariwisata juga, dan itu lagi happening banget kan? Dan ini nanti akan jadi pilot project yang pertama di Indonesia. Oke, itu madu ya. Boleh dong kita tepuk tangan dulu. Madu pertama yang jadi smart farming di Indonesia ya, Kang ya. Nah, Kang Henry, dengan semua prestasi yang udah dipunya nih sama Imago gitu ya, boleh nggak sih Kang Henry sampaikan pesan inspirasi kepada besti-besti UMKM nih, supaya mereka mungkin berani untuk memutuskan untuk ekspor, berani untuk berwirausaha dan lain-lain gitu. Boleh disampaikan Kang? Jadi yang pertama, saya tuh selalu menyampaikan ke teman-teman,
kadang mereka itu selalu khawatir kalau misalkan saya pasang produk yang bagus, saya jualnya kemana gitu. Ya ada pembicaraan itu karena memang di awal tidak ada riset. Jadi riset ini sangat penting. Sebelum kita menentukan atau menjual produk itu, kita harus tahu ini produk itu sebetulnya mau dijual ke siapa gitu ya. Marketnya itu yang mana. Karena kita nggak bisa jual untuk ke semua segmen. Sulit gitu ya. Kalau kita sudah bisa menentukan, oke, misalkan kita mau ke segmen yang sini, fokus aja di sana. Meskipun kecil itu pasarnya pasti ada gitu. Nah, kita baru riset lagi nih, ini karakter behavior pelanggannya itu seperti apa. Memang effort sih ya, harus ini gitu ya. Harus sibuk dulu di awal. Tapi itu tuh akan memudahkan kita ke depannya. Jadi kalau prinsip kami ini, lebih baik berat di awal. Kita akan riset lebih banyak gitu kan, gali informasi dulu. Sehingga pada saat kita launching produk, kita udah tahu arah kita tuh mau kemana gitu ya. Udah ada buku panduannya gitu. Kita nggak boleh melenceng, maksud kita itu sini loh gitu kan, seperti itu. Nah ini yang perlu teman-teman aplikasikan di awal. Jadi pada saat berjalannya itu kadang kalau misalkan produk kita nggak laku misalkan. Nggak laku itu kan apakah karena produknya terlalu mahal ataukah memang tidak diminati gitu. Itu kan bisa dievaluasi atau memang rasanya juga mungkin nggak cocok gitu. Nah itu yang biasanya di kami ini selain setelah riset kemudian launching, kita baru ada testimoni, kita ada survei. Apa sih yang bikin mereka ini mau beli ini atau setidaknya lihat gitu kan, atau memikirkan untuk membeli. Dan dari riset-riset itu, dari survei-survei itulah yang menjadi masukan untuk kita bikin strategi ke depannya. Jadi kita memang meskipun UMKM, kita memang harus mulai dari awal itu pertama riset, survei. Jangan pernah lepas dari itu karena untuk mendapatkan sesuatu yang pas gitu kan untuk market kita yang memang mau kita tuju, ya memang kita harus perlu effort untuk itu. Agar perjalanan kita lebih lancar gitu kan. Yang selama ini memang saya melihat jarang dilakukan. Bisnis plan itu tadi ya? Ya, jadi untuk teman-teman siapapun itu, kita mulai coba banyak kok sekarang akses untuk informasi kan lebih mudah ya. Dari Google Trend dan lain-lain kita bisa mulai gali, kemudian kita masuk. Kita segmenkan saja mau kemana gitu. Dari sana kita bisa lebih cepat. Gitu, kalau bisa aku simpulin di sini ya Kang ya, berarti kalau dari Kang Henry sendiri itu pentingnya bisnis plan supaya kita bisa tahu nih siapa pasar kita selanjutnya, dan apabila kalau kita on the track gitu kita bisa balikin lagi karena kita punya pegangan bisnis plan itu tadi gitu ya Kang ya. Thank you banget buat Kang Henry udah mau ngobrol sama kita hari ini di Insting. Nah itu tadi Besti obrolan gue bareng sama Kang Henry yang penuh dengan inspirasi. Jadi buat kalian ya, kalian tuh jangan alergi sama program-program pemerintah karena lihatlah Imago Rauhani. Mereka berhasil untuk menembus pasar ekspor lewat program ASEAN Access dan juga R&D-nya itu dibantu sama salah satu program pemerintah dari BRIN ya Kang ya. Terima kasih banget Kang Henry udah menyempatkan hari ini, udah menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng sama kita di sini. Dan buat besti-besti sekalian, jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe Insting, Inspirasi Penting di YouTube Kemenkop UKM. Bye Besti!